Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya? Bangun pagi, kerja 8-5, pulang lelah, lalu mengulanginya lagi keesokan hari. Gaji bulanan habis untuk bayar tagihan, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari. Tabungan hampir tidak ada. Mimpi liburan atau punya rumah terasa seperti ilusi. Jika ini yang kamu rasakan, kamu tidak sendirian. Berdasarkan survei di Indonesia pada 2023, 6 dari 10 orang dewasa mengaku stres finansial. Tapi di tengah semua tekanan ini, ada kabar baik. Financial freedom bukanlah mimpi kosong. Ini adalah tujuan yang bisa direncanakan, bahkan oleh orang biasa seperti kita. Dalam video ini, kita akan membongkar apa itu financial freedom dan langkah realistis untuk mencapainya. Dari kisah nyata hingga strategi yang jarang dibahas, simak sampai akhir. Financial freedom sering disalahartikan sebagai hidup mewah dengan uang berlimpah. Padahal, intinya adalah kebebasan. Kebebasan memilih pekerjaan yang disukai, kebebasan dari utang, dan kebebasan waktu. Contoh nyata, seorang teman saya, Andi, mantan karyawan bank yang resign karena sudah punya passive income dari investasi reksadana dan bisnis laundry. Gajinya dulu 15 juta sebulan, tapi hidupnya selalu dihantui target kerja dan cicilan mobil. Setelah mempelajari financial freedom, ia mengalokasikan 40% gajinya untuk investasi dan dana darurat. 2 tahun kemudian, passive income-nya mencapai 7 juta sebulan. Kini, ia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga sambil tetap menghasilkan. Tahukah kamu, menurut studi di Amerika Serikat pada 2021, hanya 8% orang yang mencapai financial freedom sebelum usia 40. Kuncinya bukanlah penghasilan besar, tapi pengelolaan uang yang cerdas. Financial freedom adalah ketika pemasukan pasifmu melebihi pengeluaran bulanan. Artinya, kamu tidak lagi bergantung pada gaji untuk bertahan hidup. Banyak orang terjebak dalam pola yang sama. Penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Ini disebut lifestyle inflation. Contoh, saat dapat bonus 5 juta, alih-alih diinvestasikan, malah beli smartphone terbaru atau makan di restoran mahal. Kesalahan lain, menganggap utang konsumtif sebagai hal normal. Kartu kredit untuk belanja online, kredit mobil tanpa perhitungan matang, atau pinjaman online dengan bunga tinggi. Di Indonesia, total utang rumah tangga pada 2022 mencapai 900 triliun rupiah. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Fakta unik, 70% orang kaya di dunia menghindari utang seperti menghindari api. Mereka hanya berutang untuk aset yang nilainya naik, seperti properti atau bisnis. Sedangkan utang konsumtif adalah jebakan yang memperpanjang jarak menuju financial. Langkah pertama, hitung dengan jujur semua pemasukan dan pengeluaran bulanan. Buat kategori, kebutuhan primer, sekunder, dan tabungan investasi. Gunakan rumus 50-20-20-20, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Contoh aplikasi, jika penghasilanmu 10 juta, alokasikan 5 juta untuk makan, transport, dan tagihan. 3 juta untuk hiburan atau hobi, dan 2 juta untuk dana darurat atau investasi. Tapi ingat, ini hanya panduan. Jika bisa menekan pengeluaran keinginan, alokasi investasi bisa lebih besar. Langkah kedua, bangun dana darurat senilai 6 hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Ini adalah tameng saat terjadi PHK, sakit, atau keadaan darurat lain. Tanpa ini, kamu akan mudah jatuh ke utang saat krisis datang. Langkah ketiga, mulai investasi sedini mungkin. Banyak yang mengira investasi butuh modal besar, padahal bisa dimulai dengan 100.000 per bulan. Produk seperti reksadana pasar uang, emas digital, atau saham blue chip cocok untuk pemula.
Financial freedom tidak akan tercapai jika pola pikirmu masih seperti karyawan. Karyawan fokus pada cari uang. Pemilik aset fokus pada bikin uang bekerja untuk mereka. Contoh mindset shift. Alih-alih bilang, "Saya tidak mampu." Tanyakan, "Bagaimana caranya saya bisa mampu?" Seperti kisah Sarah, ibu rumah tangga di Bandung yang mulai bisnis kue rumahan dengan modal 2 juta rupiah. Kini, omsetnya mencapai 20 juta sebulan berkat strategi marketing di media sosial. Selain itu, jangan takut gagal. Thomas Alva Edison gagal 10.000 kali sebelum menciptakan bohlam sempurna. Dalam investasi, kegagalan adalah guru terbaik. Kuncinya adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Financial freedom bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang konsistensi. Mulai dari hal kecil, catat keuangan, kurangi utang konsumtif, dan investasikan sebagian penghasilan. Jika konten ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Bagikan ke teman-temanmu yang masih terjebak dalam siklus hidup paycheck to paycheck. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan mimpi kebebasan finansial. Sampai jumpa di episode berikutnya.